Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kita masih bisa beribadah. Baru saja kita hidup dari kematian, dan kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Menghidupkan sesudah mati. Selamat Bapak Ibu, belum mati, karena tadi malam proses menghadapi kematian, tapi ternyata Allah menunda, masih punya rizki, masih punya umur. Karena setiap kita tidur malam hari dicabut nyawa kita. Makanya ulama menyebutkan tidur mati kecil. Kemungkinan besar berubah menjadi mati besar. Bisa jadi satu saat kita buka mata, yang ada di depan kita mungkar nakir. Makanya kalau kita bangun dan buka mata dan melihat diri kita masih ada di ruang kamar tidur kita, ingat doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saya kalau bangun ucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mengucapkan alhamdulillah karena Allah baru saja selamatkan kita dari kematian. Bisa enggak Bapak Ibu dibayangkan, terbayang untuk kita setiap malam proses menghadapi kematian? Di antaranya kan doa tidur. Tadi doa yang saya baca, doa bangun tidur. Anehnya kok judulnya doa bangun tidur, tapi isinya tidak ada kata bangun tidur. Justru isinya hidupkan sesudah mati. Ada kata hidup dan mati, tidak ada kata bangun tidur. Sama juga doa tidur, judulnya doa tidur, tapi tak ada isinya tidur.
Tidak ada bismikallahumma tidur dan bismika bangun. Tidak ada. Yang ada bismikallahumma amutu wa bismika ahya. Di riwayat bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismikallahumma amutu wa ahya. Mana yang kita bisa boleh. Kalau boleh saya singkatkan doa tidur, bismillah saya mati. Memang sudah siap mati? Selalu kita minta ya Allah panjang umur. Pas malam hari tidur, bismillah saya mati. Karena itu artinya. Kalau boleh saya singkatkan doa, bismikallahumma ahya wa amut, bismillah saya mati. Proses menghadapi kematian setiap malam. Kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur. Kenapa saya bilang kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur? Karena di saat tidur dicabut nyawa kita. Tapi tidak ada jaminan kembali. Yang jelas pasti dicabut, tapi yang belum jelas kembali atau tidak. Ada yang punya jaminan hidup sampai besok? Hari ini jelas masih hidup, besok wallahu a'lam. Makanya ketika saya baca doa ini, saya mulai berfikir. Kan doanya bahasa Arab kan? Saya kan orang Arab, saya ngerti bahasa Arab. Pas begitu baca doa, membuat saya penasaran. Ada apa di balik doa ini? Padahal judulnya doa tidur, doa bangun tidur, tapi sama sekali tidak menyentuh kata tidur dan bangun di dalam doa. Justru yang tersentuh adalah mati dan hidup. Membuat saya berfikir, mencari jawaban yang bisa memastikan proses menghadapi kematian. Saya gali dan saya cari sampai saya menemukan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi juga salah satu doa bangun tidur. Ternyata doa bangun tidur ada dua. Yang umumnya dihafal oleh masyarakat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada satu lagi lebih dalam lagi maknanya, lebih menambah penasaran, tapi tidak jarang orang yang menghafalnya, yang isinya alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Kalau ada kata kembali, berarti ruh kita pergi kemudian kembali. Ruh kita kemana? Coba sama-sama. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Artinya sangat dalam. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, memberikan afiat di jasadku. Bangun sehat, sehat semua, masih punya fisik, kekuatan. Tahu enggak, tidur secara medis kemungkinan besar bisa mengakibatkan stroke. Stroke itu bisa gara-gara tidur. Kenapa? Karena di saat tidur semua urat-urat dan saraf saluran darahnya itu menimpit.
Karena darah tidak begitu lancar, tidak berjalan, apalagi tutup jantungnya berkurang, membuat darahnya gental, bukan bercair, tidak renceh, tidak tidak lancar, mengentil dan menjadi berat, merental darahnya. Itu bisa menjadi sebabnya besar, bisa jadi stroke. Tapi kita tidur bolak-balik kanan kiri dan bangun sehat, tak jadi stroke. Ternyata betul hadis Rasulullah SAW, alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku dan memberikan afiat di jasadku. Siapa yang memberikan afiat? Padahal tidur itu bisa mengakibatkan stroke karena tidak lancar darah. Dan wa'adina li bidzikri, dan mengizinkan untuk menyebut namanya atau beribadah kepadanya. Ruh kembali, iman ruh kita kemana? Buat saya penasaran, bertambah penasaran. Saya ingin cari jawaban yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di saat tidur. Saya gali lagi, cari tahu lagi, sampai saya menemukan ada satu doa. Ternyata doa itu doa tidur. Berarti hasil saya menggali dan mencari, menemukan doa bangun tidur ada dua, doa tidur pun ada dua. Tapi sayang sekali, yang umum kita hafal yang satu, yang tidur bismikallahumma amutu wa ahya, yang bangun alhamdulillalladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doa bangun tidur yang baru saya baca tadi, Bapak Ibu sudah pernah dengar? Pernah baca? Pernah hafal? Padahal sangat dalam maknanya. Lebih indah lagi doa yang kedua dari doa tidur, selain bismikallahumma amutu wa ahya, agak panjang, tapi subhanallah maknanya sangat-sangat mendalam. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu, fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadat as-salihin. Sudah hafal belum? Baru kali ini dengar ya? Coba sama-sama. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Ganti mikir. Kalau dekat. Dua gini. Satu. Yang artinya, dengan namamu ya Allah saya tidur berbaring, dengan namamu pula saya bangun angkat. Sekiranya nyawahku dipertahankan, coba isinya doa itu. Sekiranya nyawahku dipertahankan, rahmatilah ya Allah. Dan sekiranya nyawahku dilepas, artinya masih punya umur, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Masya Allah. Kalau ya Allah saya mati malam ini, mohon ya Allah rahmati. Kalau belum mati, mohon ya Allah jagalah aku sebagaimana dijaga oleh Allah hamba-hamba yang saleh-saleh.
Setiap saya baca doa ini, saya bilang sama istri saya, malam perpisahan, mohon maaf, selama ini mungkin belum bisa memberi yang terbaik. Setiap malam itu bahasan saya. Sampai kata istri saya juga suka nangis. Boleh minta sesuatu? Apa ya sayang? Boleh nggak usah bahas itu setiap malam? Bahas tidak dibahas, itu pasti terjadi. Malam ini malam perpisahan, saya tidak punya jaminan bertemu kamu besok. Makanya lebih baik saya minta maaf sebelum saya mati. Kalau saya masih hidup sampai besok, saya janji berikan yang lebih baik lagi. Ini bukan main-main, ini serius. Dan ini setiap malam terjadi. Bertambah saya berfikir, doa tidur, doa bangun tidur, tapi sama sekali dua doa bangun tidur dan dua doa tidur sama sekali tidak ada isinya bangun dan tidur. Semuanya isinya mati dan hidup. Membuat saya penasaran, ingin cari tahu ada apa malam hari itu, apa peristiwa yang terjadi. Membuat saya gali lagi, cari tahu lagi, sampai Allah berikan petunjuk, mendapatkan jawaban yang sempurna dan jawaban yang memuaskan. Di mana saya menemukan jawabannya? Di dalam Al-Quran. Ada enggak Quran terjemah? Saya minta imam yang bacain, imam tadi. Mana imam kita? Hah? Kok di belakang? Imam kan di depan, bukan di belakang. Kalau di belakang makmum. Dah imam, kasih imam. Saya kan makmum. Ya. Surah Az-Zumar, surah 39. Tolong simpan ayatnya. Kalau boleh nanti pulang ke rumah fotokopi ayatnya sama terjemahannya dan disimpan di dinding kamar agar setiap hari kita lihat ayat itu. Surah 39 ayat 42. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 42. Tapi sebelum imam jawab atau bacakan, saya penasaran dulu sama imam ini. Saya penasaran. Saya ada satu pertanyaan, saya harap bisa mendapatkan penjelasan. Kenapa imam tidak baca amin? Apa baca di hati atau biasa, kebiasaan atau lupa? Karena saya pas tadi tidak dengar amin. Saya tidak dengar, tidak tahu Bapak Ibu dengar nggak? Ada dengar amin? Aminnya imam bukan makmum. Jadi makanya saya tanya, mungkin karena kadang-kadang mohon maaf tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan. Kadang dibaca amin tapi dibaca di hati. Dia bacakan sir. Kalau di salat jahar
dianjurkan sunnahnya Nabi Muhammad di jahar amin. Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Muslim, sampai saya tadi agak lama tahan amin. Kenapa saya lama tahan amin? Karena saya tidak mau mendahului imam amin. Saya minta imam duluan biar saya belakangan. Tapi imam dah amin-amin ini. Imam yang diriwayatkan Imam Muslim, dah apa kita tukar fikiran. Jazakallahu khairan. Wa nafa'a bikal Islam wal muslimin. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Kalau imam ucapkan amin, beraminlah wahai makmum. Berarti dianjurkan makmum tidak mendahului imam mengucapkan amin. Buat apa? Apa yang kita bisa dapat melalui sunnah ini? Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikah, akan diampuni oleh Allah semua dosa lalu. Masya Allah. Hanya ucapan amin terjamin ampunan dosa. Pertanyaan, bagaimana? Karena di situ kan dijelaskan barang siapa yang aminnya sama dengan amin malaikat dapat ampunan dosa lalu. Pertanyaannya, gimana kita bisa tahu amin malaikat sedangkan kita tidak bisa dengar amin malaikat? Karena kita berusaha menyesuaikan amin kita sama dengan amin malaikat, tapi kita mohon maaf tidak bisa dengar malaikat. Bagaimana bisa kita ikuti bara malaikat? Tahu nggak kira-kira jawabannya apa? Setelah aminnya imam. Karena malaikat tidak mendahului imam amin. Berarti di situ kuncinya. Kalau kita ingin amin kita sama dengan amin malaikat, jangan mendahului imam amin. Waladdallin amin. Begitu kita baru makmum ikut imam agar meraih pahala ampunan dosa lalu. Kalau imam tidak baca amin bukan berarti salat batal, atau makmum tidak membaca amin tidak salatnya tidak batal, atau ada makmum mendahului imam baca amin tetap salatnya sah. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini agar kita bisa meraih anugerah yang sangat luar biasa melalui ucapan amin sesudah imam, kita bisa mendapatkan ampunan dosa. Mau enggak kita diampuni Allah? Ya, itu yang saya harapkan. Jadi salat imam sah ya, jangan ini kok imam kundang salatnya sah ya, jangan jadi khilaf. Cuma saya hanya ingin menghidupkan sunnah yang sederhana tapi pahalanya sangat luar biasa, ampunan dosa lalu. Jazakumullahu khairan imam kita. Tolong dibacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Silakan terjemahannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى
والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia hidup, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. bisa ulang lagi tapi pelan-pelan. Buru-buru kan? Dah buru-buru? Buru-buru enggak? Santai ya? Pelan-pelan. Kita ingin menhayati, kita ingin tadabburi supaya kita sadar dan waspada setiap malam proses menghadapi kematian. Silahkan ulang terjemahannya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya, satu. Kapan Allah memegang nyawa kita? Saat mati. Kalau sudah meninggal dunia, yang memegang nyawa kita siapa? Allah SWT. Jelas? Sepakat? Ini satu. Ada kata dan. Kalau ada kata dan, berarti ada hal yang lain. Allah jelaskan. Coba. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia hidup. Dan nyawa seorang ketika belum mati di saat tidur. Berarti saat tidur yang memegang nyawa kita siapa? Allah juga. Berarti Allah memegang nyawa kita dua kali, waktu meninggal dunia dan saat tidur. Allah sekarang jelaskan lebih detail lagi apa yang terjadi di saat tidur. Karena Allah memegang nyawanya, apa yang Allah sekarang cerita lebih dalam lagi. Terus, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Di saat tidur Allah memegang nyawa kita, ada dua kemungkinan: dibertahankan nyawanya atau dilepas. Allah cerita. Maaf, ulang lagi tadi. Maka dia tahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Bangunin subuh, ayo Pak, Bu, Pak, Bu, Pak, Bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah mati. Ternyata di awal tidurnya dimegang nyawanya oleh Allah dan dilepas lagi. Makanya saya yakini Allah memegang nyawaku saat tidur, tapi saya belum yakin apakah dilepas atau tidak. Makanya begitu saya bangun, buka mata, belum ada Munkar Nakir, berarti masih di rumah. Makanya saya ucapkan Alhamdulillah dari dalam hati, karena Allah masih berkenan memberikan umur untuk menambah amal saleh dan beribadah. Bisa dipertahankan nyawanya, bisa dilepas sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Apa tanda habis umur? Bisa tahu tanda? Apa tanda kehabisan umur? Ada yang bisa jawab? Memang kita tahu kapan habis umur kita ya? Saya kasih tanda. Kalau terjadi sakit di rumah sakit, lama cerita itu kejadian,
sakit parah, saking parahnya sakit, pingsan, koma 3 hari. Habis 3 hari tiba-tiba bangun, qadarullah bangun, bahkan bangun sehat, sambil dokternya pun heran, keluarga, kok ada apa? Sambil mereka senang, bahagia, ayah kami sehat, malah duduk biasa-biasa aja. Pak sakit? Enggak, malah dia pingin bawain nasi padang, katanya, minta nasi padang, dibawain nasi padang. Habis dia makan, bismillah, sudah cuci tangan, aman, sudah. Anak mau istirahat, tidur, mati, meninggal dunia. Allah bangkitkan dari koma karena rezekinya belum selesai. Makanya malaikatul maut masih bertahan, dah boleh cabut nyawanya dulu, karena masih ada nasi padang belum makan. Begitu dia makan, kata Allah sama malaikatul maut, sekarang cabut nyawanya, sudah habis rezekinya. Lan tamuta nafsun, apa kata Rasulullah? Lan tamuta nafsun, lan, tidak akan, lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Tidak akan jiwa pun boleh mati sebelum diselesaikan oleh Allah rizkinya dan ajal. Berarti rizki sama ajal tidak dipisahkan. Habis rizki, habis ajal. Masih ada rizki, masih ada umur. Makanya jangan stres soal rizki. Selama masih punya umur, dijamin rizkinya. Terus lanjut. Sungguh pada hal yang demikian terdapat tanda-tanda besar Allah bagi kaum yang berpikir. Yang menarik ujung ayat itu, surat Az-Zumar ayat 42, yang menarik di ujungnya kalimat yatafakkarun, bukan inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun, liqaumin yattaqun, liqaumin ya'lamun. Tidak ada yatafakkarun. Kalimat ini yang paling pas untuk diakhiri ayatnya. Semua ayat Al-Quran tidak sembarangan terpilih kalimatnya. Yattaqun berbeda maknanya, ya'lamun berbeda lagi, yu'minun berbeda. Betul-betul ujung ayat sama dengan isi dari awal ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat itu, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya kejadian setiap malam itu tanda kebesaran kami bagi kaum yang berfikir. Pertanyaan saya, pernah enggak kita berfikir setiap malam mati? Pernah kita berfikir tidak? Angkat tangan, Bu. Angkat tangan, angkat tangan semua. Angkat tangan, Bu. Taruh di atas kepala. Cuba mohon periksa, ada otak tidak? Ya jangan-jangan selama ini karena tidak pernah berfikir, jangan-jangan tidak ada otak. Karena otak tampak berfikir. Ada enggak otak? Ada, yakin? Saya kalau boleh usulkan, selepas acara ini ke rumah sakit dulu, ketemu Pak Dok, sampaikan. Pasti dokternya tanya, keluhannya apa? Alhamdulillah Pak Dok tidak ada keluhan. Saya datang beriksa kepala saya, mau tahu ada otak atau tidak. Allah berikan nikmat otak untuk difikirkan, berfikir. Dan menurut saya kejadian setiap malam itu fantas difikirkan. Barangkali melalui ibadah tafakkur, mudah-mudahan kita bisa sadar setiap malam menghadapi kematian. Berarti Bapak Ibu, umur yang hakiki yang sesungguhnya cuma 1 hari, bukan 70 tahun, bukan 60 tahun, bukan 80 tahun,
Satu hari. Hari ini hidup, manfaatkan, wallahi mahal, sangat berharga. Manfaatkan, beri yang terbaik sedekah, yang terbaik ibadah, yang terbaik tahajud, yang terbaik baca Quran, yang terbaik silaturahim, yang terbaik akhlaknya. Karena umurmu hari ini belum tentu hidup sampai besok. Begitu bangun tidur, berarti masih punya umur, manfaatkan lagi hari itu, karena tidak ada kemungkinan bisa hidup sampai besoknya. Itulah orang mukmin, tidak pernah berfikir besok, karena tidak ada jaminan. Kenapa banyak orang stres? Karena terlalu membebani fikirannya, fikirkan besok, padahal itu belum tentu hidup sampai besok. Bagi orang mukmin, hari kemarin muhasabah, mohon ampun segala kesalahan dan mohon diterima segala kebaikan. Besok bagi orang mukmin tidak difikirkan. Aku aja belum hidup sampai besok, buat apa saya fikirin? Yang boleh difikirkan hal yang terjadi, hal yang ada. Hal yang belum ada, kenapa difikirkan? Itu yang membuat banyak stres. Dan hidup kita adalah hari ini. Manfaatkan, hidupkan dalam segala kebaikan, maksimalkan. Cari dunia sungguh-sungguh, cari akhirat pun sungguh-sungguh. Islam tidak melarang kita cari dunia, Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya raya, tetapi kita harus menyesuaikan, adil, minimal seimbang urusan dunia dan urusan akhir. Jangan sampai kita terlalu urus dunia, akhirnya terlupa urusan akhirat. Faham Bapak Ibu? PR, pulang ke rumah, fotokopi ayat yang tadi, surah Az-Zumar ayat 42, fotokopi ayatnya, fotokopi terjemahannya, simpan di dinding kamar. Setiap hari masuk keluar, tolong diperhatikan. Ya Allah, kalau nyawaku dipertahankan, ya Allah mohon dirahmati. Kalau nyawaku dilepas, mohon ya Allah dijaga sebagaimana dijaga hamba-hamba yang saleh. Itu yang menjadi prinsip dan ajaran kami kepada semua anak-anak santri kami. Bagaimana kita kontak dan mempersatukan antara doa dan Quran, antara hadis sama Quran. Mana doa yang perlu kita selalu sadari dan kita ingatkan menjadi pelajaran. Jadi target kami bukan hanya hafal Quran, pertama bagaimana memperhatikan bacaan yang benar, hafalan yang kuat dan sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami memperhatikan atau terpengaruhi dengan suara yang indah. Suara indah itu bagus, tapi tahap jauh, tahap yang lebih utama, huruf, bacaan, ucapan itu lebih diutamakan. Membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik itu wajib. Menghafal Al-Quran tidak wajib. Sayang sekali banyak orang sekarang mengutamakan hafal, buru-buru hafal, cepat hafal, dites bacaan Al-Fatihah, kacau, tidak benar. Harus kita belajar. Makanya kami terapkan di program hafalan Al-Quran ada 5 metode yang saya sebutkan metode Madinah, karena saya lahir besar di kota Madinah. Pertama, perbaiki huruf, ucapan huruf. Ada latihannya. Bagaimana ucapkan alif, bagaimana ucapkan huruf besar, huruf kecil, huruf tebal, huruf tipis, panjang pendek. A beda sama A. Setiap huruf ada makhraj, ada sifat, ada suara, saut. Makhraj adalah tempat pengeluarnya huruf, sifat adalah sifatnya huruf.
Yang ketiga, suara huruf. Kadang-kadang tepat makhraj huruf, tepat sifatnya, tapi kurang tepat suaranya. Contoh, A ukurannya 2 jari. A kalau dibesarkan, A berubah suara, berarti ada yang salah. A beda sama A, K beda sama K. Banyak kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal iyyaka. Cuba K sambil senyum K beda enggak? Beda. Lam, sayang sekali di Indonesia tidak ada lam seperti ucapan lam Arab. Makanya sering kita perhatikan, apalagi di kalangan anak-anak, didebalkan huruf lam. Alhamdu, bismillahi, padahal bismillahi, bukan bismillahi. Alhamdulillahi, lillahi, beda enggak suara? Berarti ada yang salah. Itu yang kami targetkan, memperhatikan huruf, satu huruf demi satu huruf. Kalau sudah pas ucapan hurufnya, sangat mudah membaca. Semakin mudah membaca dan lancar, sangat cepat menghafal. Itu metode pertama, perbaiki huruf. Yang kedua, perbaiki bacaan, panjang pendeknya, ucapan hurufnya, bacaan yang betul, tajwidnya. Itu menjadi juga tahap. Ketika tahsinut tilawah, disertakan tajwid. Tahap yang ketiga, menindahkan suara. Ada latihannya. Walaupun suara kita sebelumnya membuat orang lain sakit kepala, ada ilmunya bagaimana kita terlatih memiliki suara yang bagus. Yang keempat adalah menguatkan hafalan. Banyak keluhan jamaah, saya bisa hafal tapi cepat lupa. Ada enggak solusinya? Ada. Baru masuk tahap yang kelima, itu termasuk tahap inti, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kita bisa, sangat bisa. Ada ilmunya dan ada ijazahnya. Begitu sudah tamat hafal Quran 30 juz, kami kirimkan ke Madinah, kasih hadiah umrah. Dia ke Makkah umrah dan ke Madinah ziarah. Dan tujuan kami bukan hanya umrah, tapi memang kami punya tujuan yang lain, supaya sekalian mereka yang sudah hafal di bawah binaan kami kirim ke Madinah, sekalian setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah, setiap yang kami kirim rata-rata pulang dari tanah suci ke tanah air sudah meraih ijazah sanad dari para imam besar di sana. Dan itu yang jadi target dan tujuan, bahkan terwujud cita-cita. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan, terwujud cita-cita. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan terlahir dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang bacaannya sama dengan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami targetkan membangun 100 markas di seluruh Indonesia. 100 markas insyaAllah menjadi wasilah terlahir 1 juta menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah terbangun beberapa titik, di Lombok, di Bali, di Bandung, Cicalengka, Jatiluhur, kemudian Purwakarta, Purbalingga, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Jakarta, di Cipanas. Dan alhamdulillah kemarin pas safari dakwah, ketika kita berbicara dengan jamaah dan kami lipatkan, karena program ini 1 juta penghafal Al-Quran bukan program Ali Jabir, tapi saya harap program kita bersama, amal saleh kita bersama, kita dan kita bersama memperjuangkan.
Maka alhamdulillah ada satu jamaah yang mewakafkan tanahnya di Pekanbaru, di tengah kota, dan kita langsung di saat itu saya pas safari dakwah di sana letakkan batu bertama, dan insyaallah akan terbangun satu gedung 6 lantai di situ. Sekali alhamdulillah saya waktu ke Riau berkesempatan silaturahim dengan sahabat saya Ustaz Abdul Samad, dan kita terus melanjutkan. Betapa luar biasa di dalam panjangan program perjalanan safari dakwah kami dapat inspirasi yang luar biasa dan perhatian yang terbanyak dan terbesar, perhatian dari kaum muslimin di Manado. Justru di Manado yang terbanyak wakafnya, dukungannya, perhatiannya luar biasa. Dan kemarin juga di salah satu masjid kami menghadirkan acara salah satu majlis ta'lim ibu-ibu, termasuk luar biasa majlis ta'lim ibu-ibu, majlis ta'lim kita-kita Batam, luar biasa mereka. Dan insyaAllah salah satu markaz yang kita bangun insyaAllah di Batam, yang bisa melahirkan seluruh masjid insyaAllah di Batam memiliki imam penghafal Al-Quran yang bacaannya insyaAllah sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia dikenal negara terbesar penduduknya Islam, dan insyaallah kita bersama memperjuangkan menjadikan Indonesia negara terbesar para penghafal Al-Quran sedunia. Saya yakin akan bisa. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah aku mohon belum boleh mati biarpun ditusuk. Jangan dulu ya Allah, jangan. Aku mohon ya Allah panjang umur. Aku mohon ya Allah. Bukan saya tidak mau mati, justru siapa yang tidak mau mati bertemu dengan Allah. Tapi ya Allah, saya ingin wujudkan cita-cita ini. Kalau sudah tuntas mewujudkan 1 juta menjadi kenyataan para penghafal Al-Quran, tidak apa-apa ya Allah, cabut nyawaku. Tapi saat ini jangan dulu ya Allah. Itu doaku. Ya Allah, mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan untuk negeri kita tercinta Indonesia. Semua orang berjuang, musuh Islam pun berjuang, musuh Islam pun berjuang untuk menjatuhkan Islam. Masa kita orang Islam di atas kebenaran merasa malu? Kita harus juga berjuang. Makanya saya tidak pernah mengenal lelah atau capek. Habis ditusuk pun malam itu saya masih isi 2 acara tabligh akbar, habis maghrib sama habis isya, sampai panitia bingung, Syekh istirahat, habis ditusuk dirawat di rumah sakit, istirahat aja. Saya bilang istirahat di surga, kalau di dunia bukan tempat istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kadad, kami ciptakan manusia dalam keadaan terus bekerja, capek, tidak boleh istirahat. Makanya saya mohon titip doa, mari kita bersama-sama ikut terlibat dalam perjuangan ini. Saya mohon, insyaAllah saya yakin semua berkenan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Bisa jadi kita sebagai orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insyaAllah kalau kita bersama-sama kita mendukung dan membangun generasi-generasi Qurani yang insyaAllah menjadi amal salih dan sedekah jariah bagi kita semua yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Dan sekalian saya titip, saya dapat informasi mau dibangun kubbah. Ini kan belum ada kubbah ya. Nanti yang berkelebihan rezeki tolong titipkan kepada takmir masjid. Ini masjid kita, dan insyaAllah disalurkan pahalanya sampai hari kiamat. Barang siapa yang membangun masjid di dunia akan digantikan oleh Allah istana di dalam surga. Bangun masjid tidak semestinya satu masjid full, dapat tiang, 1 tiang diganti istana di surga. Keramiknya dapat istana di surga. Apapun yang kita berikan, 1 semen, 2 semen, batunya apa saja, tidak harus satu masjid, tapi kita potong royong untuk membangun masjidnya. Apapun yang kita salurkan untuk masjid, balasannya dapat istana di dalam surga.
Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam surga. Dan rumah di dalam surga tidak seperti rumah di dunia. Satu lantai mutiara, satu lantai emas, satu lantai perak. Dan tidak bocor. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul Quran di dunia, ahlul Quran di akhirat. Ada titipan doa akikah, ada dua kembar ini, Masya Allah. Al-Qarni ya? Ha? Al-Qarni? Ha? Al-Qarni Rabbi ya? Ha. Sama Ilhad. Mudah-mudahan insyaAllah dari semua, dari anaknya Pak Ricu Putra Dewa, semoga Allah SWT anugerahkan keturunan yang salih salihah. Allahumma ambithum nabatan hasanan wa takaffalhum kama takaffalta Zakaria wa Maryam. Allahumma a'udhuhum bika wa dhurriyyatahum min asyaitanir rajim. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ambithum nabatan hasanan waj'alhum salihin muslihin nafi'in lil bilad wal ibad. Allahumma ij'alhum min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alhum min ahli al-Qur'an. اللهم اجعلهم من أهل القرآن. اللهم اجعلهم بارين بوالديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظهم ظاهرا وباطنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأعيذهم بك يا رب أن يغتالوا من تحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah jadikan mereka anak salih salihah, penghafal Al-Quran. Anugerahkan mereka menjadi berbakti baik sama kedua orang tuanya, membawa kebanggaan bagi orang tuanya, yang bisa menjadi akhlaknya akhlakul Quran, dan bisa membawa mereka bahagia selamat dunia akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup doa untuk kita semua, saya sebentar serahkan kepada panitia, dan insyaallah kita sambung lagi doa bersama. Jazakumullahu khairan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu pada malam hari ini yang penuh berkah dan hari yang baik ini, semoga bisa kita terus tidak lepas dari bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga betul-betul majelis ilmu yang insyaallah akan masuk ke Allah ini, Allah nikmatkan rahmatnya untuk kita semua, dan yang akan disini merupakan adalah bagi Allah yang nantinya akan diijabah dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah yang ada di sini nanti akan dikumpulkan di jalan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Karena itu di hari yang baik ini nanti akan ada relawan yang berkeliling untuk memfasilitasi ayahanda dan para bunda yang ingin menitipkan faktor baiknya. Ya, jangan biarkan kantongnya lewat begitu saja, dan jangan biarkan uangnya masuk begitu saja, tapi titipkan doa terbaiknya. Karena insyaallah nanti di akhir acara, di akhir majelis ini kita akan bermunajat bersama dengan Syekh, dan kita akan berkahan dari beliau. Maka dari itu silakan relawan bisa mulai berkeliling untuk memfasilitasi ayahanda dan para bunda yang ingin menitipkan sedekah terbaiknya. Sekali lagi, jangan biarkan uangnya masuk begitu saja, tetapi juga harus titipkan doa terbaiknya, termasuk kepada apa anak oasis kata tiga oasis adalah mahad di masjid ini semua kutabi taman pulsa Abu Ghazali yang berusia sekitar anak pada pagi hari ini. Semoga Allah jadi jalan kebaikan orang lain. Semoga jadi sedekah terbaik pada pagi hari ini. Anak turunannya jadi anak menghafal Al-Quran, jadi hafiz dan hafizah yang nantinya bisa jadi saksi untuk kedua orang tua yang diterima di surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga keturunan yang bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua yang nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Pada itu silakan relawan seperti ini memfasilitasi para ayahanda dan para bunda ini menitipkan sedekah terbaiknya. Untuk yang berikutnya insyaallah seperti yang
Wasallam. Ini merupakan rangkaian masyhur safari dakwah, ya. Tujuannya adalah menyebarkan agama Allah, yang kedua adalah mempublikkan Al-Quran di Indonesia, dan yang terpenting adalah untuk mempublikkan program pembinaan 1 juta penghafal Al-Quran, dan juga untuk mempublikkan program 100 markas akhir Quran bersama dengan Syahrir. Saya yakin dan kita yakin pembinaan 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Syahrir saja dan bukan hanya cita-cita kami, tetapi insya Allah menjadi cita-cita kita bersama. Pada dari itu insya Allah pada pagi hari ini saya akan memberikan kesempatan bagi ayahanda dan para muda yang ada di atas yang ingin ikut bergabung di dalam program pembinaan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syahrir. Program ini sudah berjalan seperti yang disampaikan oleh Syahrir tadi, sudah ada beberapa tempat yang sudah mulai menjalankan programnya. Mohon doa restunya. Insya Allah setelah dari Batam kami akan kembali ke Jawa Timur, kemudian akan lanjut ke Ternate dan Tidore, dan kemudian akan lanjut juga ke Kota Palu. Pada itu mohon doa restunya, mohon doa yang terbaik untuk guru kita Syahrir selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dipermudah setiap langkah dakwahnya, dan selalu Allah memberikan pendampingan, tuntunan supaya betul-betul bisa mensiarkan agama Allah. Pada itu sekali membawakan kenangan dari Jakarta. Buku ini memang tidak diperjualbelikan bebas jual. Buku ini khusus diwakafkan oleh Syahrir kepada para jamaah yang nantinya ikut bergabung dalam program pembinaan 1 juta penghafal Al-Quran. Kenangan ini tidak akan sebanding dengan apa yang diberikan oleh ayahanda dan para bunda. Karena insya Allah Allah yang maha baik, Allah yang maha teliti, yang mampu memberikan balasan terbaik untuk ayahanda dan para bunda. Pada hari ini insya Allah saya nanti akan bantu ayahanda dan bunda yang ingin ikut bergabung dalam program pembinaan 1 juta penghafal Al-Quran. Ayahanda dan para bunda nanti saya akan pandu di angka tertentu. Ayahanda dan para bunda cukup mengangkat tangan dan kemudian maju depan. Nanti saya akan dibantu teman-teman saya yang ada di belakang untuk mencatatkan nama dan memanggil ayahanda dan para bunda. Nanti bukunya akan langsung diserahkan oleh Syahrir, dan saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini. Jadi setelah nanti mencatatkan nama dan nomor teleponnya, ayahanda akan mendapatkan nomor ini, bisa ditransfer besok atau lusa, silakan ayahanda dan bunda yang membutuhkan. Ya, jadi sekali lagi nantinya yang ingin ikut bergabung dalam program pembinaan 1 juta penghafal Al-Quran pada pagi hari ini bersama dengan Syahrir, saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini. Ya, ayahanda dan para bunda cukup mencatatkan nama dan nomor telepon terlebih dahulu. Nanti akan ditukar dengan nomor ini, dan nanti silakan bisa ditransfer besok atau lusa, silakan ayahanda dan bunda yang membutuhkan. Pada itu insya Allah di pagi hari yang penuh berkah ini dan dengan waktu yang sempit, ya, sebelum nanti kita tutup doa bersama dengan Syahrir, saya akan segera mulai kesempatan pada pagi hari ini. Siapapun nanti yang akan tangan Allah yang mantapkan kakinya, siapapun nanti yang akan tangan Allah yang meringankan langkah kakinya, siapapun nanti yang bergabung maju bisa ikut di dalam program pembinaan 1 juta penghafal Al-Quran berkah doa zikir sholat dari para jamaah sekalian, dan memang betul Allah yang gerakkan, Allah yang pilih pasukan-pasukan yang untuk bisa bergabung dalam perjuangan ini. Maka dari itu insya Allah saya akan buka kesempatan yang pertama, yang ingin bersedekah terbaik, uangnya tidak harus hari ini, untuk program pembinaan 1 juta penghafal Al-Quran, dan untuk mewujudkan program 100 markas akhir Quran bersama Syahrir. Sekali lagi saya sampaikan, uangnya tidak harus hari ini, senilai 3 juta rupiah. Yang pertama boleh angkat tangan dan maju ke depan. Ada dari depan, siapa yang mau tampilnya semua tenaga takbir? Apakah masih ada yang ingin bersedekah terbaik? Uangnya tidak harus hari ini senilai 3 juta rupiah. Yang kedua, terus membantu zikirnya semua uangnya, supaya Allah mengirimkan pasukan untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini, di dalam program pembinaan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syahrir. Sekali lagi saya ingin memberikan kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung dalam program pembinaan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syahrir. Jadi sekali lagi nanti ayahanda
bisa simbolis terlebih dahulu ya, karena bukunya nanti akan segera diberikan di sini untuk bisa dicatatkan dulu karena ada nomor teleponnya. Silakan bukunya bisa silakan bisa secara simbolis nanti di belakang bukunya akan diberikan ya. Sekali lagi ini jadi kesempatan pertama dan terakhir karena waktunya terbatas. Yang ingin bersedekah terbaik uangnya tidak harus hari ini untuk program pendidikan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Jabir. Silakan dicatat terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingin bersedekah terbaik? Uang yang tidak harus hari ini senilai 3 juta rupiah berikutnya. Silakan dengan bergabung bersama kami untuk bisa mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Silakan terus dengan pasukannya. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Kita akan menutup nanti majelis ilmu ini untuk bisa bermunajat bersama dengan Syekh Ali Jabir. Kita akan bersama-sama berdoa. Jadi pastikan para pemuda dan ayahanda jangan beranjak terlebih dahulu, karena insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Silakan Ustaz boleh bergabung, dan bunda pun juga boleh ya. Silakan yang ingin ikut bergabung pun juga boleh untuk bisa ikut di dalam program pembimbingan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Terus ya silakan ayah boleh bergabung untuk bisa mencatatkan. Saya dengan Hafiz di perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sudah ada 30 santri, semua pelajaran Islam. Saya berminat sekali supaya pondok saya bisa diadopsi dengan Quran Syekh. Allah Akbar. Jazakumullah. Silakan ayahnya boleh dicatat terlebih dahulu namanya. Apakah masih ada yang ingin? Silakan boleh bergabung karena waktunya terbatas ya. Insyaallah kita segera tutup doa bersama dengan Syekh Jabir. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi kali ini. Silakan apakah masih ada yang ingin bersedekah terbaik? Uangnya tidak harus senilai 3 juta rupiah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bergabung bersama ayahnya karena waktunya terbatas. Karena segera kita tutup doa bersama dengan Syekh Jabir. Silakan boleh bergabung ayahnya untuk bisa itu bergabung. Baik yang dari bunda yang ada di atas pun juga boleh ya. Silakan atau mungkin nanti ayahnya yang tidak ingin ngadu nanti bisa menghubungi panitia untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Selain itu kami juga ada program jihad ekonomi belanja sambil sedekah, insyaallah dengan membeli susu kambing milik Syekh Ali Jabir yang ada di depan. Nanti juga sudah ikut bergabung dalam program donasi untuk pembibitan 1 juta penghafal. Silakan nanti sambil pulang bisa mampir ke programnya. Apakah saya hitung dari 10, 9, 8, 7. Ada silakan boleh bergabung 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya tutup kesempatan durasinya. Terima kasih banyak jazakumullah khair kepada para jamaah sekalian. Mohon maaf dan batin jika kata betul-betul kebohongan dari saya dan kesimpulan dari Allah SWT. Saya akan berikan waktu untuk Syekh Ali memimpin doa pada pagi hari ini. Kita akan bermunajat bersama, kita akan ambil keberkahan dari beliau, dan pastinya kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas semua perhatian yang berulang untuk menjadi amal sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya sampai akhir kiamat. Saya yakin banyak yang berkesempatan ingin maju, mungkin merasa tak nyaman, takut khawatir dia. Insya Allah yang maju pun tidak dia, karena kita di sini bukan jual beli, tapi syiar wakaf untuk insya Allah kebaikan keluarga dan generasi Quran. Dan yang belum berkesempatan, nanti kami akan berikan sisa-sisa buku pada taklim masjid. Silahkan Bapak Ibu berkenan nanti hubungi taklim masjid ketika sudah merasa punya ruang dan kesempatan. Saya harap ini bukan betul-betul menjadi milik kita bersama dan hak kita bersama.
dan kita bersama-sama memperjuangkan, mudah-mudahan menjadi kesempatan amal saleh bagi kita semua. Sebagaimana tadi ada Bapak menyampaikan niat untuk bagaimana kita bisa mengelola dengan baik pondok pesantren, dan alhamdulillah kami sepanjang perjalanan ada sudah pondok pesantren yang baru bangun, ada pondok pesantren yang sudah beroperasi. Apapun bentuknya kita terima sebagai wakaf, dan kita yang bertanggung jawab untuk dikelola dengan baik. Dan alhamdulillah kita sudah menerima, termasuk waktu safari dakwah hampir 2 minggu di Riau. Banyak kami dapat lokasi-lokasi, ada yang tanah, ada yang sudah ada bangunan, ada yang sudah ada santri, ada yang belum ada santri. Semua apapun bentuknya, sekecil sebesar apapun, insyaAllah kami terus berupaya dan berusaha memberi yang terbaik untuk bagaimana bisa kita membangun dan mewujudkan 1 juta berhafal Al-Quran untuk Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah balas segala kebaikannya, dan apa yang kita lihat mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, berilah kepada kami, ya Allah, hidupkan dalam keadaan iman, wafatkanlah dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, ahlul Quran di dunia dan ahlul Quran di akhirat. Aku mohon semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah tertulis namanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran ya Rabbal Alamin. Anugerahkan kepada keturunan kami penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, yang mereka mampu membanggakan kami di hadapan hari kiamat. Berikan kepada kami dan keturunan kami menjadi orang yang mulia dalam Al-Quran di dunia dan di akhirat. Ighfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina, wa jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi rezeki kami, berkahi usia umur kami ya Rabbal Alamin, berkahi sisa usia kami ya Rabbal Alamin, menjadi sisa usia yang berguna, bermanfaat untuk agamamu, untuk mendapatkan ridhamu ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.